hidup itu perlu mikir. Tapi mikir yang perlu. Overthinking itu bukan mikir. Itu terjebak dalam satu pikiran, yaitu khawatir. Orang bilang overthinker itu bukan pemikir, malah dia nggak bisa mikir hal-hal lain. Cuman fear atau takut-takut melulu, khawatir-khawatir. Kalau yang gituan ya, obatnya sederhana. Sebelum kita pakai firman, pakai common sense dulu, pakai pengetahuan umum dulu. Tahukah riset membuktikan bahwa sebagian besar yang kau takutkan tak terjadi. Malah yang nggak kau takutkan, kau abaikan, itu yang kejadian. Maka itu jangan remehkan. Saya senang sekali bisa berkunjung di sini, di GMS Balikpapan setelah 2 tahun. Dan sepanjang hari saya mengajarkan banyak. Saya dan Pastor Lani nanti total hari ini yang akan membagikan firman. Dan menu ibadah yang sudah lewat dulu, munculkan yang akan datang juga. Ini ibadah keempat. Dengarkan aja satu persatu kalau Anda ketinggalan, kebiasaan di gereja pusat, yaitu di Surabaya Barat. Kalau gembala yang khotbah, mereka nggak ketinggalan. Selalu jemaat kita itu dengarkan, dicicil besok Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Tapi kalau kalau pembicara dalam, gembala sendiri itu makanan rohani paling bergizi. Jadi dengarkan ya, kalau Anda belum melewatkan salah satu, ada banyak pewahyuan untuk hidup Anda. Sekarang saya mau touch on this subject. Saya mau bahas sesuatu yang sangat penting sekali. Jika Tuhan tidak di pihak kita, kira-kira hidup seperti apa ya? Penting kadang-kadang kita renungkan. Misalnya kalau hari ini kita jatuh, akankah hidup sama? Keluarga di zaman Edan, segala sesuatu dihalalkan. Misalnya kalau terjadi perselingkuhan dalam satu keluarga, kira-kira gimana ya anak-anakmu? Ini bukanlah imajinasi yang negatif, tapi kadang-kadang perlu kita pikirkan. Matang-matang. Dosa itu harus pikir 7 kali 70 kali sebelum Anda melangkah pertama. Dan itu pun jangan melangkah pada akhirnya. Kalau Tuhan jangan pikirkan. Saya selalu punya pendapat prinsip begini. Kalau itu bukan Tuhan, saya uji mati-matian. Tapi karena saya tahu Tuhan itu terbukti. Kalau Tuhan bicara, saya nggak perlu mendengar firman Tuhan 2 kali, firman yang sama. Saya langsung melangkah. Karena kepada Tuhan saya berikan kepercayaan saya. Nah, kalau Anda dan saya mau berbuat salah, mengambil keputusan yang bodoh misalnya, mikirkan. Orang mau bunuh diri. Mikir dulu, kira-kira ginilah renungannya bahasa sehari-hari. Ya kalau mati lalu lenyap. Lah mati kalau melek di sana. Gimana? 1 detik mati di sini, ambil nomor sendiri, Tuhan gak memanggil. Di sana Tuhan berkata, loh kok kamu di sini, aku belum memanggilmu, siapa yang suruh kamu kemari? Kalau Tuhan tolak gimana? Bisakah Anda pergi ke Amerika tanpa visa? Tiba-tiba muncul, jangankan. Kalau airlines atau pesawat yang Anda naik itu pesawat yang betul, Anda kan ditanya langsung oleh ground staff. Gak jauh-jauh, langsung di Balikpapan, langsung dari Jakarta, mana visanya? Jangankan sampai sana, terbang pun kagak. Nah tiba-tiba Anda muncul di gerbang sorga. Tok, tok, tok. Tuhan bilang, aku gak memanggilmu, enyahlah kau hamba yang jahat. Aku gak memanggilmu. Jangan kau harapkan Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu, bunuh diri gak baik tuh. Nah kita gak mikir apa neraka itu misalnya dikatakan di situ ada kertak gigi. Bukan kertak dan gigi. Ada kertak gigi, berarti kan sakit sekali kan? Berarti kita semua nggak ompong di situ. Nggak di situ, kita sih nggak ke sana, Ngomong kanan kiri, aku nggak ke sana, aku ke sorga. Tapi orang di situ itu punya gigi dong, manusia dong. Sakit dong, sampai kertak gigi. Sampai gigit bibir sendiri sampai berdarah pun tidak mati. Mau cari mati pun, mau cari maut, nggak ada lagi. Udah kematian kedua, lautan api. Well, pernahkah Anda tangannya kena jepret sesuatu,
Pernahkah Anda tangannya memegang sesuatu yang panas sekali, misalnya cangkir yang mendidih, langsung lepaskan? Nah kalau semuanya begitu, Anda tidak boleh lepas. Anda kerasa setiap menitnya. Setiap menit akan rasa seperti satu jam. Setelah selesai 1 menit, Anda kira sudah selesai itu. 1 jam kemudian akan masih terus terasa begitu. Tapi nggak bisa lepas tangan. Lalu habis itu satu jam kemudian Anda kira, kapan aku bisa legawa? 1 hari. 1 hari Anda kira ini Selasa seperti sudah selama-lamanya. Kapan aku keluar dari sini? 1 tahun lagi. 1 tahun Anda kira lama banget. 1 abad, 10 tahun. Setelah itu 10 tahun. 1 century. Atau 100 tahun. 100 tahun Anda kira, aku pasti keluar setelah ini. Baru mulai. Masih ada 1 miliar tahun ke depan. 1 miliar tahun Anda kira kapan pasti Tuhan akan berubah pikiran. Sakit bukan main kertak gigi. Anda bahkan Anda nggak bisa ngomong apa-apa lagi. 1 miliar tahun, just the beginning. Itu baru pemanasan. Mikir dulu kan. Jika seorang binasa, apa yang terjadi? Karena kita nggak mikir. Kita menyembah Tuhan itu jangan hanya dengan roh, dengan kekuatan, dengan akal budi pula. Kalau mikir gitu, nggak mungkin Anda mau seorang yang Anda kasih binasa. Nggak mungkin Anda mau. Anda tidak akan takut dikucilkan karena Anda memeluk agama Kristen. Anda tidak akan takut. Kalau Anda tahu Yesus jalan keselamatan, tidak main-main. Agama tidak menyelamatkanmu. Berbuat saleh tidak mempan. Dapatkah Anda masuk ke sorga dan masuk ke rumah orang yang berkata, aku orang baik, aku tidak kenal. Kalau Anda tidak kenal, Dia yang turun dari sorga, menjadi darah daging seperti Anda manusia, mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga. Jika kita binasa, jika orang itu binasa gimana? Kalau Anda pikirkan sungguh-sungguh konsekuensinya, mungkin kita tidak akan ngawur, kita akan berani. Kadang-kadang kita tidak pakai akal budi kita, bukan berarti nggak mikir, tapi pikiran kita tidak diarahkan ke situ. Kita mikir untuk hal-hal yang lain yang sifatnya fana. Kalau yang itu pinter banget. Tapi untuk kekekalan kita main-main atau kita asal-asal. Kalau kita mikir betul-betul ya, orang yang pacaran ya, kalau Anda cari pacar ya boleh sembarangan. Tapi kalau Anda cari seorang istri, itu nanti mama anak-anakmu. Kalau Anda zolimi sekarang. Suatu hari gimana tanggung jawabmu pada anak-anak? Suatu hari kalau Anda punya anak perempuan gimana? Wah, Pas Philip berpikir terlalu panjang. Kalau kita itu percaya kita punya hidup kekal, mikir seumur hidup itu tidak terlalu panjang. Kalau hati kita diisi kekekalan, kata pengkhotbah, kita meskipun masih muda, saya sudah punya pikiran seperti ini dari saya umur 18 tahun ketika saya bertobat. Bukan karena saya jenius, bukan. Tapi karena pikiran saya diisi Kristus. Hati saya penuh kekekalan, jadi mikir ke depan. Waktu itu saya bilang sama diri sendiri, saya tidak mau main-main before 30, sebelum umur 30. Kristus melayani mulai umur 30. Public ministry. Daud mulai memerintah umur 30. Saul pun yang gugur mulai umur 30. Bukan 30 itu keramat, tapi saya tidak mau main-main. Sebelum umur 30 saya mulai sesuatu yang konkret, sesuatu yang solid. Saya tidak mau buang-buang waktu seperti anak-anak muda pada umumnya. Itu waktu masih umur 18 dan saya berkata, saya mau pacaran cuma sekali doang lalu menikah. Kalau Anda sudah terlanjur berapa kali, ya kali ini terakhir kali. Atau selanjutnya kalau Anda dapat pacar, jangan main-main. Saya bilang, nanti yang saya jalin hubungan ini, nanti siapa yang jadi pacar saya mau dia jadi mamanya anak-anak saya. Saya bukan cari pacar, saya cari istri. Kalau kita bisa mikir seperti itu, nggak mungkin jebol pacarannya, nggak mungkin ngawur. Yang perempuan, itu besok adalah ayahnya anak-anakmu loh. Kalau dia sama dirimu seperti itu, gimana ngajar mendidik putra-putrimu nanti suatu hari. Dan kalau dia bisa mencuri sesuatu yang bukan miliknya, meskipun bersamamu, suatu hari apa garansinya kalau Anda perut besar, jadi gemuk. Kalau nggak mau nambah berat badan, jangan hamil. Pada saat itu dia bisa mencuri sesuatu tidak bersama dirimu, di belakangmu. Kalau dia bisa mencuri sesuatu bersamamu, dia bisa mencuri di belakangmu. Kalau saya wanita, suami, dia bisa begini sama aku, dia bisa sama siapa saja, dia bisa melanggar firman Tuhan kok. Saya akan khawatir jadi istrinya. Saya akan khawatir. Berarti orang ini kompromi.
Dan kalau dia bernafsu, segala sesuatu dihalalkan. Semua cara dibenarkan. Berarti lain kali, aku tidak bisa percaya dia kalau aku tidak lihat dia. Kita harus mikir. Jika Allah tidak di pihak kita, pikiran negatif itu ada fungsinya. Untuk membuat kita tidak ke sana. Kita berkata, no, aku tahu kalau gitu, aku harus memilih. Di dalam dunia ada 2 jalan lebar dan sempit, mana aku pilih. Aku tidak pilih api, aku tidak pilih jalan yang mudah. Kalau bisa gampang sih, siapa nggak mau. Tapi aku pilih Tuhan. Apapun itu jalan, aku akan jalani. Kalau kita mikir kan. Nah, jadi saya, berapa waktu yang lalu saya mengunjungi, ada pula jemaat yang karena 1-2 hal. Karena jemaat kita kan banyak. Ya, sudah ratusan ribu. Jadi kan pasti ada yang bermasalah, pasti ada juga yang jatuh dalam kesalahan di masyarakat segalanya. Jadi juga ada 1-2 yang kena terjerat sesuatu. Lalu habis itu saya kunjungi waktu di penjara, ternyata dia bukan yang paling berat. Satu-satu di situ ya pengakuan. Kadang-kadang datang ke rumah perkabungan lebih banyak hikmat daripada ke pesta. Waktu saya kunjungan penjara, saya ketemu dengan napi-napi yang lain tahanan. Waktu saya layani jemaat, akhirnya tak bisa terelakkan. Saya juga harus melayani yang lainnya karena mereka juga tahu saya siapa. Waktu melayani itu, saya bicara seperlunya, saya doakan. Ya, mereka butuh sekali dihibur, dikuatkan, dapat pengharapan. Ada yang dijebloskan masuk seumur hidup, padahal usianya sudah senja. Ya tinggal mati di sana dengan kata lain. Satu-satu kesaksian, baik yang masih muda, masih tua. Waktu itu lagi Natalan, keluarganya datang sebentar, lalu habis itu pas lagi jam-jamnya, sore-sore maghrib gitu, semuanya udah pulang. Itu mereka harus lihat keluarganya itu pergi, dan mereka tidak bisa Natalan bersama. Itu di bulan Natal itu. Satu-satu kesaksiannya begini, andai aku dulu ya remehkan. Aku tuh punya segala-galanya. Pas Natal gini mungkin saya lagi sekarang jalan-jalan dengan keluarga saya di Orchard Road di Singapura dan sebagainya. Sekarang aku tidak bisa. Aku harus melihat keluargaku pergi, aku tidak bisa hari ini nginep di rumah bersama dengan anak-anakku. Dia berkata, semua karena aku buta. Padahal aku tahu, aku tidak pernah mikirkan sungguh-sungguh konsekuensinya begini kalau melanggar hukum. Coba ada yang memperingatkan aku. Coba ada yang ngomong sama aku, pikirkan dulu. Aku pasti tidak akan gegabah. Padahal aku ini kurang apa? Semua sudah punya. Cuman hanya rasa kurang terus. Mesti nambah. Kalau bisa ingin mencapai gunung berikutnya. Akhirnya jatuh ke dalam jurang. Tidak bisa keluar seumur hidupku. Satu-satu pengakuannya gitu. Kalau dia sudah ngomong begitu, saya diam. Karena waktu itu kesaksian diizinkan giliran. Yang ini kesaksian, satu-satu akhirnya ngomongnya seperti itu, sengilu itu. Membuat saya, di sana itu saya nggak banyak bicara. Kami-kami yang datang, itulah saatnya kami diam. Dan belajar mendengarkan. Biar mereka dengarkan suara hati mereka sendiri. Itu tidak boleh dikomentari. Saya diam aja, saya dengarkan. Malah saya belajar banyak. Andai kita mikirkan kalau Tuhan tidak di pihak kita. Atau kalau hidup kita teruskan dalam kesalahan. Apa konsekuensinya? Kita pasti hentikan. Ada orang yang mengancam, misalnya aku tidak mau pelayanan. Coba pikirkan, kalau Anda tidak pelayanan, siapa butuh siapa? Kita kalau nggak pelayanan itu, pelayanan yang butuh kita. Pelayanan tanpa kita sebentar lagi ganti orang. Atau kita yang butuh pelayanan. Anakmu gimana? Anak-anak kita gimana? Keluarga kita gimana? As for me and my house, kata Yosua, aku dan keluarga kami akan melayani Tuhan. Gimana kira-kira? Sudah nggak ada lagi kekompakan dalam ministry. Masing-masing sudah sendiri-sendiri. Cinta sih cinta, harmonis sih harmonis sekarang. Tapi nanti kena terpa oleh badai dunia. Tidak punya covenant Tuhan. Tidak punya perjanjian dengan Tuhan dalam pelayanan. Kadang-kadang kita itu nggak hati-hati, asal bunyi. Dan sampai Tuhan mengabulkan keinginan kita, kita akan menjadi orang yang paling kasihan di seluruh dunia. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum saya sampaikan sebuah cerita tentang di perjanjian lama, saya ngomong heart to heart dulu, head to head with you. Hidup itu perlu mikir, tapi mikir yang perlu. Overthinking itu bukan mikir, itu terjebak dalam satu pikiran, yaitu khawatir. Orang bilang overthinker itu bukan pemikir, malah dia nggak bisa mikir hal-hal lain. Cuman fear atau takut-takut melulu, khawatir-khawatir. Kalau yang gituan ya, obatnya sederhana. Sebelum kita pakai firman, pakai common sense dulu, pakai pengetahuan umum dulu. Tahukah riset membuktikan bahwa sebagian besar yang kau takutkan tak terjadi.
Malah yang gak kau takutkan, kau abaikan, itu yang kejadian. Maka itu jangan remehkan. Itulah sebabnya seorang overthinking adalah seorang yang akan dipermainkan oleh setan. Hasutan-hasutan pikiran. Sebenarnya sebagian besar yang kau pikirkan, takutkan, yang kau pikirkan terus ini gila gini gimana, kalau begitu gimana, nanti if, jika, itu nggak terjadi semua. Malah justru gara-gara itu kita nggak memperhatikan ini justru yang krusial sekali, ini yang penting sekali. Overthinking itu membuatmu buta terhadap real thinking. Kita perlu mikir. Akal budi, ku cinta kau Yesus, ku puji kau Yesus, ku sembah kau Yesus, dengan segenap hatiku, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwaku. Akal budi, ku cinta kau. Dengan akal budi, kita perlu mikir. Hari-hari ini perlu mikir dulu. Bisnis juga sama. Jangan gegabah, semua orang ras ke situ, semua ke situ. Mau beli, semua beli. Tenang, diam, ketahuilah aku Tuhan. Kata Tuhan Yesus. Wah, semua begini-begini, mikir dulu. Ya, tidak semua harus dipikirkan, kalau itu sudah jelas, jalan, melangkah, mikir terus nggak akan pernah. Ayo jadi CGL, sudah semuanya set, semuanya siap. Suami istri sudah sepakat, ya nggak pernah akan melakukan. Kadang-kadang cara berenang terbaik adalah setelah belajar semua teorinya. Begini ya, nafasnya diangkatlah semua, cara terbaik adalah dorong orang itu ke dalam air. Saya nggak sarankan, oke? Kalau dia nggak tahu teorinya. Mau teori nyetir semua, gimana mau ambil SIM kalau dia nggak pernah pegang setirnya dan tancap gasnya. Meskipun ada remnya, di situ ada setir ganda. Kan itu kan mentornya. Tapi kalau dia tidak benar-benar mengemudikan mobil itu, dia nggak akan belajar. Cara saya waktu kecil diajari papa saya renang adalah papa saya jagoan renang. Papa saya dulu waktu kecil renangnya itu di sungai yang ada putaran airnya, pusarannya itu papa saya itu di situ belajar renang. Jadi anaknya ini mau diajari renang itu, wah, papa saya mau belajar renang. Gimana? Saya anak yang kedua, harus gini. Saya tanya terus lama-lama papa saya tanya selama-lamanya kapan dia belajar renang. Saya diangkat. Saya masih ingat waktu itu di sebuah kolam renang besar, kolam renang umum namanya Taman Tirta di Surabaya, sekarang menjadi tempatnya TVRI, ya di Maijen Sungkono, Jalan Maijen Sungkono di Surabaya, diangkat saya, gitu, langsung dilempar dari atas, disitulah saya belajar renang, dicemplungin papa dari tangan di atas kepala seperti ini, masukin, langsung renanglah saya, semua gaya, mulai dengan gaya batu dulu. Lalu setelah itu gaya oktopus, kalap. Tapi papa saya selalu lihat di situ, nggak mungkin saya tenggelam. Ada apa-apa dia angkat. Tapi Anda tidak akan belajar kalau Anda tidak dilempar. Mikir terus kapan melangkah, kapan melayani, kapan MSC, kapan baptis. Mau baptis tapi Tuhan udah datang. Tapi sudah mati dulu. Nggak akan pernah ready. Aku mau dibaptis tapi gini, nanti aku nggak siap, nanti boleh ini, nggak boleh ini. Tambah banyak pertanyaan. Ngerti balance-nya Bapak Ibu, tetapi tetap pada dasarnya kita mesti mikir, kalau Tuhan tidak beserta kita, kira-kira hidup kita gimana? Jangan main-main dengan hidup hanya sekali. Masa muda hanya sekali, masa tua juga hanya sekali. Masa tua cuma sekali, Anda tidak muda lagi. Mari kita lihat sekarang sebuah cerita tentang Samuel. Ini tentang Samuel dan Saul, oke? Kita lihat 1 Samuel pasal 13, ayat 15-22. Nggak panjang kok. Ya, ini cerita tentang Saul, Yonatan, dan semuanya. Dan kita cerita tentang bagaimana Saul setelah dia berbuat salah, setelah dia melanggar firman Allah secara sengaja, bagaimana Tuhan mulai meninggalkan dia. At least paling tidak Tuhan tidak beserta dengan dia, hidupnya berubah nasibnya. Pemerintahannya, kepemimpinannya, rumah tangganya, dan bangsa Israel pun kena pengaruhnya. Jika Tuhan tidak beserta seseorang, kira-kira hidupnya jadi seperti apa? Kita lihat ayat 15, kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Ini ceritanya ayat 15, Samuel 15a, Samuel pergi dari mana? Ini Samuel pergi meninggalkan Saul. Kalau nggak salah, nanti saya cek lagi, mereka udah nggak pernah ketemuan lagi.
sudah tidak pernah ketemuan lagi ya. Jadi inilah saat di mana Samuel pergi meninggalkan Saul selama-lamanya. Kalau Tuhan tidak beserta hidup seseorang, orang-orang benar mulai meninggalkan orang itu. Itu juga sebuah tanda awal, tanda dini, itu waker alarm clockmu. Kalau itu terjadi, cepat berbalik. Jikalau mulai orang-orang benar menghilang dari hidupmu, itu tanda bahaya sekali. Saul, kita lihat ya, kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin, tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu, kira-kira 600 orang banyaknya. Saul dan Yonatan anaknya dan rakyat yang ada bersama dengan mereka tinggal di Geba Benyamin, sedang orang Filistin berkemah di Mikmas. Ini kan setelah Samuel marah, ibadah sebelumnya tadi saya jelaskan, ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang, waktu itu Saul mempersembahkan korban sebelum Samuel datang, itu fatal. Saul merasa dirinya berhak, dia main pendeta-pendetaan, padahal dia itu tidak dipanggil sebagai hamba Tuhan, sebagai raja, bukan sebagai rohaniawan, sebagai raja yang takut akan Tuhan, tapi dia mau jadi lebih, menjadi sesuatu yang Tuhan tidak pilih. Don't try to become somebody else. Kalau Tuhan tidak memilihmu, jangan paksakan diri. Tapi kalau Tuhan memilihmu, jangan jual mahal. Samuel itu datang kan, saya kasih rangkuman. Marah, apa-apain kamu? Ya kan rakyat maksa, begini begitu alasannya. Samuel berkata, kamu dosa, kamu bodoh, kamu tidak ikut perintah Tuhan, sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan merobek kerajaan itu dan memberikannya, memilih seseorang yang berkenan di hati Tuhan. Dia menubuatkan Daud. Oke? Nah, di ayat 15 yang kita baca itu, kemudian setelah tadi semua cerita itu, kemudian setelah semua drama tadi, kemudian berangkatlah Samuel, pergi dia dari Gilgal dan ke Gibea Benyamin. Tapi Saul bukan kejar Samuel, karena hatinya memang sudah salah. Harusnya dia masih bisa kejar loh. Harusnya kalau dia lari ke Samuel, dia bilang, sorry, aku terima konsekuensi. Kayak Daud gitu loh, waktu salah tentang Batsheba. Kan dia tidak melawan ketika dia ditegur oleh Tuhan. Dia memberi diri sekalipun Tuhan hukum dia habis-habisan, tapi Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan tuh gak gampang, gak sedikit-sedikit main tinggalkan orang itu enggak. Tapi Saul tuh memang mengeraskan hatinya. Dan Saul bukannya datang ke Samuel berkata, sorry lah. Pernah sekali Samuel nanti juga akan, Samuel itu pernah sekali ditahan sama Saul. Robek sampai jubahnya. Ini saya rasa nanti akan ketemu lagi, nanti saya cek lagi ya, saya lupa. Tapi pokoknya ini hari-hari di mana Saul membangkang. Ada suatu waktu nanti Samuel pergi beneran, tidak pernah kembali, mereka nggak pernah ketemuan lagi. Nanti Saul kangen sama Samuel, tapi caranya salah, dia panggil ahli nujum. Kaget dia, malah justru dia mau panggil arwah, malah ditegur lewat pengalaman itu. Tuhan sudah meninggalkanmu, there's nothing you can do. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dari cerita ini saya memetik sesuatu. Saya ajak Anda untuk merenungkan sesuatu. Kalau hidup orang sudah nggak disertai Tuhan. Padahal sebenarnya kalau dia nggak disertai, baru saja dihukum, dimarahi. Harusnya dia kembali dan berkata sorry. Mana ada sih orang tua, meskipun kita ini manusia jahat. Kalau anak kita salah, lalu dia datang nangis dan berkata aku siap terima konsekuensinya. Masa kita nggak akan terima meskipun kita tetap memberi konsekuensi? Kalau kita orang tua baik, kita nggak akan simpan rotan. Supaya anak itu belajar. Jangan-jangan dikit-dikit karena dia nangis, langsung dia bebas hukuman. Nanti lain kali dia tahu bagaimana memanipulasi pakai air mata buaya. Sebagai orang tua kita tetap harus memberikan konsekuensinya. Bukan untuk menghukum anak, tapi untuk mendidiknya. Mana ada sih orang tua yang akan akhirnya membuang anaknya, lempar dia, atau jadikan dia yatim piatu, taruh di panti, di mana. Padahal orang tuanya ada, hanya karena dia buat salah. Tuhan tuh nggak diam-diam merta-merta langsung habis itu meninggalkan seseorang. Tuhan tuh nggak begitu. Saul ini udah terlalu soalnya. Dia nggak cari, harusnya di titik ini dia pergi ke Samuel dan berkata, sorry. Aku siap terima konsekuensi, maafkan aku salah. Malah justru, tahu nggak dia pergi kemana? Dia pergi ke tentara. Memeriksa barisan rakyat yang ada bersama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Orang udah disertai Tuhan ya. Dia pasti cari yang lain-lainnya sebagai pegangan. Bukan Tuhan lagi. Bukan firman, bukan kebenaran.
Dan orang-orang benar sudah bukan lagi jadi andalan bagi dia. Dia lebih taruh harapan pada orang-orang fasik. Dia lebih taruh percaya pada perkara-perkara yang kelihatan. Bukannya dia kejar Samuel kayak, malah dia periksa barisan rakyat. Kira-kira 600 orang banyaknya. Tapi ini pun suatu testament, adalah sebuah kesaksian. Dulu, kalau Anda baca beberapa pasal sebelumnya, rakyat yang bersama dengan Saul itu, baru berapa ayat sebelumnya, itu ada 3.000. Sekarang tinggal 600. 600 itu berarti seperlimanya, 20%. You see, kenapa 2.400 orang meninggalkan Samuel? Bukan karena mereka nggak loyal. Justru ini orang-orang yang loyal pada Tuhan. Bisa dikatakan, ketika kita itu tidak disertai, hidup kita mulai jauh dari Tuhan, orang-orang benar mulai tidak di-welcome dalam hidup kita. Dengan otomatisnya seperti minyak dan air tidak bisa menyatu. Harusnya itu sendiri menjadi sebuah templakan, menjadi sebuah teguran bagi Saul. You see, kamu dulu punya 3.000 orang-orang yang siap perang. Orang-orang benar. Sekarang tinggal 2.000, tinggal 600 orang. Ini sebuah cerita bagaimana orang hidup tidak disertai Tuhan. Jumlah-jumlah baik dalam hidupnya mulai down. Jumlah-jumlah baik. Kita itu juga punya loh lab testnya sorga. Kalau saya, masalah di trigliserid, kolesterol oke. Ya, misalnya kalau kita lihat, kalau mau tahu itu sehat, LDL, HDL ya kan? Ya, anak-anak muda nggak ngerti nih, kalian masih ada anak-anak, apalagi anak-anak Gen Z ya, Gen E ya, nggak paham, 6-7. Ya, tapi kalau sudah mulai berusia kan mesti harus tes kan. Selalu gini, kolesterol baiknya itu naik, kolesterol buruknya itu turun. Selalu ada angka-angka yang bisa menjadi measurement atau bisa menjadi sebuah signal. Di dalam hidup kita juga ada angka-angka Tuhan. Kalau enggak kan tidak akan ada yang namanya kitab bilangan. Angka-angka Tuhan yang perlu diperhatikan di lab tesnya Tuhan Yesus dalam hidup ini, tes kesehatan rohani kita. Lihat coba, orang benar semakin banyak di hidupmu atau orang fasik? Bukan berarti kita hanya bergaul sama orang Kristen, namanya orang kerja di luar sana. Anda buka toko atau depot gitu, masa orang makan ditanya Kristen enggak? Mana KTP-nya? Ya, siapapun, bukan. Tapi orang-orang yang menjadi pasangan sepadan denganmu, ini bukan soal jodoh saja. Ini bicara tentang orang-orang yang menjadi tempat percaya bagimu. Coba Anda lihat, orang-orang sekeliling Anda itu semua orang kepahitan enggak? Anda justru masuk dalam barisan kepahitan atau gosiper enggak? Kristen atau bukan nomor 2, saya bicara soal fasik atau orang benar. Ya, orang Kristen yang benar atau orang Kristen-Kristenan. Coba Anda lihat, angka ini bertambah yang mana? Orang-orang benar atau orang-orang fasik yang bertambah? Dia dulu punya 3.000, 600 sisanya, angkanya down. Coba Anda lihat. Jika Tuhan tidak sertai seseorang, jika Tuhan tidak di pihak kita, orang-orang benar mulai akan meninggalkan kita. Ketika orang-orang benar mulai diangkat dari hidupmu, itu tanda bahaya. Tapi, kalau kita mau hidup benar sama Tuhan, orang-orang yang salah di hidup kita, yang merombak kita, meruntuhkan, itu satu-satu diangkat. Ada ayatnya kan di Yesaya. Lihat, anak-anakmu datang dari jauh, digendong dari selatan, utara, dan sebagainya. Lihat, aku menyuruh orang-orang membangunmu datang, bahkan raja-raja pun akan menjadi inangmu. Tapi lihat, orang-orang yang meruntuhkanmu, merombakmu, kata merombak itu bukan renovasi, orang yang mengamburadulkan kamu, itu akan satu-satu meninggalkanmu. Bukan berarti kita hanya seputar orang Kristen doang, enggak. Tapi lihat ya, orang-orang yang enggak benar sama Anda, sendirinya, dengan sendirinya enggak kerasan. Waktu saya terima Tuhan 30 sekian tahun lalu, tahun 1992, teman saya yang gangster, orang Hong Kong meninggalkan saya. Teman saya yang ajak saya bolos sekolah, saya nggak sebut namanya, orang Taiwan, itu meninggalkan saya. Teman saya orang Korea, yang bagaimana-gimana, meninggalkan saya. Ah, kamu nggak fun lagi. Bukan saya meninggalkan mereka, saya tidak mau ganti teman. Tapi mereka meninggalkan saya, karena saya Kristen. Jangan sedih, jangan kau ratapi. Kalau orang-orang yang salah dalam hidupmu, yang merombakmu tadi itu diangkat
atau disingkirkan oleh Tuhan. Bukan kita yang menyingkirkan teman loh ya. Tapi karena kita bertahan pada Tuhan, otomatis tidak bisa. Ultimatum tidak bisa. Aku pilih Yesus atau aku pilih mereka. Dan kalau ada yang stay sama saya, ada juga yang kayaknya bertobat hari ini jadi jemaat. Berapa teman-teman saya zaman-zaman dulu sekarang, saya disapa minggu-minggu yang lalu waktu saya mau khotbah di GMS Surabaya Barat. Kamu ingat ini? Iya, dulu sama saya berantem. Waktu saya belum bertobat, tapi ketika saya bertobat hari ini satu-satu sudah jadi jemaat. Maksud saya adalah, kalau Anda melihat angka ini naik turun, Anda harus bisa baca kehidupan rohanimu sendiri. Jika Tuhan tidak di pihakmu, orang-orang salah mulai bertaburan di dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan di pihak Anda, orang-orang benar jadi banyak. Yang salah pun satu-satu dimenangkan. Amin Bapak Ibu. Saul dan Yonatan anaknya dan rakyat yang ada bersama dengan mereka 16 tinggal di Geba Benyamin, sedang orang Filistin berkemah di Mikmas. Maka keluarlah orang-orang penjara dari perkemahan orang Filistin dalam 3 gerombolan. Ketika Tuhan tidak di pihak kita, setan mulai kirim gerombolan penjara. Gerombolan yang satu mengambil jalan ke Ofra, ke daerah Syual. Gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bet Horon. Seperti ada satu wave atau satu gelombang demi gelombang datang. Ini bukan gelombang masalah. Masalah bisa bertubi-tubi karena ada ayatnya. Kesusahan orang benar banyak tapi Tuhan meluputkannya. Tuhan juga akan melepaskan dia dari semua kesusahannya itu. Tapi ini bukan gerombolan itu. Yesaya 54 berkata, kalau ada orang menyerbumu itu bukan dari aku. Siapapun menyerbu engkau akan rebah di hadapanmu. Tak seorang pun akan tahan berdiri di hadapanmu. Inilah yang menjadi bagian daripada hamba-hamba Tuhan. Ia akan membuktikan bersalah orang-orang di pengadilan. Yesaya 54. Siap senjata di tempat melawanmu tidak akan berhasil. Saya berikan bahasa sehari-harinya, setiap senjata yang di tempat terhadap melawanmu akan menjadi peluru keberhasilanmu. Nggak mempan, bukan hanya nggak mempan, panah ke sini malah justru tabung panahku penuh. Jangan takut orang kata apa, kalau Tuhan di pihakmu siapa lawanmu. Ini bukan Yesaya 54, karena ini adalah cerita hidup orang yang ditinggal Tuhan. Gerombolan-gerombolan ini justru karena orang ini meninggalkan Tuhan. Gerombolan-gerombolan ini bukan gerombolan-gerombolan ini akibat seseorang meninggalkan Tuhan. Tahukah ketika seseorang tidak lagi berada di dalam perlindungan Tuhan, dia keluar dari covering, dia menjadi sasaran empuk kuasa kegelapan. Dia jadi sasaran empuk. You see, when you come out, waktu kita keluar dari covenantal relationship atau dari segala hubungan yang sifatnya perjanjian, misalnya, hubungan perjanjian itu apa aja? Covenant relationship. Salah satunya ya, yang paling umum ya, pernikahan. Itu harus kau jaga, itu sakral. Makanya ada ayatnya, jaga ranjang pernikahan, hormati ranjang pernikahan. Itu harus dihormati dari sejak pacaran. Kalau kita melanggar itu, kita keluar dari covenant. Maka kita keluar dari covering itu, sudah istilahnya, bukan lagi tanggung jawab Tuhan. Apa yang terjadi atasmu? Kau memilih begitu. Tapi bukan berarti tidak ada jalan kembali. Jalan kembali selalu jalan pertobatan itu. Jalan pertobatan sama dengan jalan pemulihan. Tuhan akan memulihkanmu, tapi harus bertobat sungguh-sungguh. Tuhan tidak suka orang yang bertobat pura-pura. Misalnya, dalam pernikahan kita langgar perjanjian nikah kita. Itu hubungan perjanjian. Tidak akan ada covering. Dosa seks, dosa perzinahan biasanya merupakan dosa yang menghancurkan karir seseorang. Sukses dalam karir itu harus dibangun di atas dasar untuk orang menikah. Di atas dasar sukses pernikahannya. Bahkan di cerita di dunia ini ada banyak sekali yang manifestasinya. Presiden-presiden pun ada juga yang di-impeach gara-gara perzinahan. Tidak sedikit orang yang dulunya berhasil gimana tiba-tiba. Yang cerita yang konyol sekali itu loh yang di dalam Coldplay. Siapa itu CEO yang berhasil sekali kan, langsung ambruk kan perusahaannya gara-gara kena sorot. Lalu habis itu ternyata itu bukan istrinya. Hancur kan, meskipun dunia ini bobrok dan dunia ini bermoral tidak baik, tetapi gimana pun juga ada suatu hukum rohani yang tidak kelihatan. When your marriage is not alright,
soon your business will not be alright. Karirmu tidak akan benar. Apalagi hamba batuan, hancur sudah. Apalagi yang menyuarakan moralitas, hancur sudah dan integritas. Hubungan perjanjian salah satunya itu. Dan apa yang menjadi hubungan perjanjian yang dilanggar oleh kita? Maka gerombolan-gerombolan ini mulai akan berdatangan. Dan kali ini gerombolan-gerombolan itu tanda kutip dari Tuhan. Bukan Tuhan yang suruh dia, tapi Tuhan tidak lindungi. Apa yang Tuhan tidak lindungi, diserang setan. Apa yang Tuhan tidak lindungi, diserang setan. Jadi bukan dari Tuhan, tapi Tuhan ketika kita keluar dari itu, Tuhan tidak akan lindungi kita. Karena itu ada lagu tadi yang kita nyanyikan, bila Tuhan tidak beserta aku tidak berani jalan sendiri. Kita jangan sok gagah perkasa, karena kita tahu hidup itu penuh dengan misteri. Tanpa Tuhan Yesus saya tidak berani berjalan satu langkah. Karena saya tahu berkat saya datang dari Tuhan. Gerombolan yang kedua mengambil jalan dari Bet Horon, gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke lembah Seboim, arah ke padang gurun. Ini yang ketiga luar biasa, ayat 18 ini. Gerombolan yang ketiga itu mengambil jalan ke perbatasan. Gerombolan ketiga aja tidak membuat Saul bertobat. Ya. Dan gerombolan yang kedua, ketiga tidak membuat orang Israel bertobat. Padahal gerombolan ketiga itu sudah perbatasan, batas-batas anugerah yang menghadap ke lembah Seboim, arah ke padang gurun. Orang yang tidak disertai Tuhan, jika Tuhan tidak di pihak orang itu, cepat lambat dia akan masuk ke padang gurun. Ini bukan padang gurun pencobaan Yesus karena dia dituntun Roh Kudus untuk menang. Ada dua macam padang pasir dalam kehidupan orang percaya. Secara rohani ya, saya tafsirkan. Kalau kita dituntun sama Roh Kudus masuk ke padang pasir, padang gurun. Kalau kita dituntun oleh Roh Allah, kita dituntun untuk menang. Yesus dicobai di padang gurun 40 hari, menang telak menjadi Mesias bagi manusia. Lalu sebagai Allah, titelnya ilahi, divine, itu sudah tidak perlu kita menambahi. Tapi kalau Yesus tidak cobai, bagaimana dia menjadi flesh and blood, darah dan daging untuk mengerti pergumulan kita. Hari itu dituntun Roh Kudus masuk ke padang gurun setelah baptisannya untuk menang menjadi Mesias kita. Jadi Tuhan sudah dari dulu Alfa Omega tanpa akhir, awal tanpa akhir. Tapi jadi Mesias, jadi dewan perwakilan kita. Hari itu dia memenangkan tiketnya. Aku dicobai namun tanpa dosa. Aku bisa menolongmu orang-orang berdosa. Tapi kalau bukan Tuhan di pihak kita, kita dibawa tuntun ke padang gurun itu oleh roh jahat. Untuk kita jadi mandul, jadi kering, jadi mati. Untuk mati di padang gurun seperti orang Israel 40 tahun itu di situ. Yang masuk hanya Yosua dan Kaleb. Padang gurun dari Tuhan itu gak apa-apa. Misalnya waktu kita masih honeymoon atau bulan madu secara rohani kita baru kenal Yesus, jiwa baru. Baru masuk puji-pujian langsung nangis. Baru doa buka Alkitab, langsung Tuhan berbicara. Tiba-tiba seperti petak umpet suatu hari setelah sekian bulan. Loh kok kering ya rasanya, kok aku gak nangis lagi. Kok gereng-gerengnya gak kerasa. Gak apa-apa tuh. Makanya keluar ayat carilah Tuhan. Kata carilah Tuhan itu Tuhan harus seolah-olah bersembunyi dulu. Itu untuk melatih imanmu untuk dewasa, tidak bergantung perasaan melulu. Supaya membangun disiplinmu, bukan karena gereng-gereng itu, motivasinya ke gereja sudah komitmen pada Tuhan. Motivasinya pelayanan, motivasinya waktu kita saat teduh, bukan lagi karena gereng-gereng. Saya dulu begitu, masuk hadirat Tuhan waktu awal-awal, langsung, tapi loh kok gak ada lagi ya, listrik-listriknya mana, gereng-gereng gak ada. Gak ada, tapi justru di situ keluar kesadaran, carilah Tuhan. Kenapa ada kata seek the Lord? Itu berarti Tuhan harus serasa seperti tidak ada. Untuk kita dewasa. Anak itu waktu kecil lah, mamanya gak kelihatan. Pergi gitu batita, nangis dia. Nah kalau kita umur 20, mama keluar dari kamar, kita, mama gak ada kan, keterlaluan. Justru yang membuat anak disapi, lepas susu ASI. Itu anak yang sudah lebih dewasa. Mamanya keluar sebentar, dia tahu mamanya di situ. Kita juga tahu sekarang mama kalau kita lagi sekolah di luar kota segalanya, papa mama, kita tahu. Mungkin kita masih umur berapa. Nah, kita gak lagi merasa pisah. Meskipun tidak kelihatan mama papa saya ada. Seek me itu membuat kita mature, masuk dalam maturity. Tapi
Kalau kita dipimpin ke padang gurun ini karena gerombolan setan, di situ kita dipisahkan dari hadirat Tuhan. Itu bukan sesuatu padang gurun yang Tuhan izinkan. Itu padang pasir setan. Orang yang hidupnya tidak lagi berpihak pada Tuhan, Tuhan tidak di pihaknya lagi. Orang itu pasti kering rohani, 100% dia kering rohani. Tidak ada orang yang tidak, kalau orang itu sudah meninggalkan Tuhan, bisa hidup rohaninya. Tidak ada. Dia pasti. Tapi kok gerombolan ketiga ya baru merasa, Tuhan itu baik ya. Tuhan kasih kesempatan untuk kita bertobat. Untuk Saul dan bangsa Israel mencari Tuhan. Kita lihat ayat 19, seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya. Lucu nggak? Padahal itu musuhnya. Jadi orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 sikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 sikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. Tunggu dulu toh. Tunggu gini. Coba kita baca lagi nih. Jadi yang memonopoli besi di seluruh negeri Israel adalah orang Filistin. Lah pedang itu kan dari logam. Ya kan bukan pedang mainannya anak kita yang dari plastik, tong gitu ya. Ini kan dari yang bisa benar-benar jadi perang, dipakai untuk perang. Dipegang orang Filistin. Semua helmnya, baju zirahnya, pelindung kakinya seperti tentara Roma, semua itu orang Filistin. Karena orang Filistin khawatir jangan-jangan orang Israel bisa membuat pedang atau tombak untuk melawan mereka. Jadi semua orang Israel, lucu, harus pergi ke orang Filistin untuk bikin pedang untuk lawan orang Filistin. Hidup orang yang sudah tidak di pihak Tuhan. Kalau Tuhan tidak di pihak seseorang, hidupnya kan konyol begitu. Dia akan bergantung dengan sesuatu yang sangat fragile. Sesuatu yang sangat rapuh untuk membuat dirinya happy. Dia harus bergantung pada tipu muslihat dunia untuk membuat dia merasa fulfilled atau merasa dipuaskan. Dan dia harus bergantung pada musuhnya untuk mengalahkan musuhnya. Nggak mari-mari, itu nggak akan selesai-selesai. Lawan orang Filistin, cari orang Mesir. Nanti orang Mesir suatu hari sudah kalahkan Filistin. Mesir yang akan menjajah dia harus cari orang Amori. Orang Amori nanti jadi akhirnya orang yang Tuhan tidak di pihak seseorang itu, skenario-nya selalu gali lubang, tutup lubang. Ini ayat ya, miris sekali. Dia harus bergantung sama orang Filistin untuk bikin pedangnya untuk orang Filistin. Kalau saya jadi orang Filistin, pedangnya tak mencongin sedikit. Saya ngaku-ngaku dari besi, tak kasih sedikit di sana terbuat dari bahan yang lain. Sehingga nanti pedangnya lawan katana saya, samurai saya, ting, putus langsung. Saya harus beli pesawat dari misalnya dari negara A, untuk nanti perang lawan negara A itu. Ya pesawatnya, bautnya saya sedikit luskan. Nggak mungkin menang. Setan akan menjadikanmu pancingan. Gini terus, ayo sini, tapi nggak pernah dikasih. Terus gini terus, hidupmu akan begini terus. Ayo sini, seperti kelinci diiming wortel itu. Ayo sini, wortel ini. Ayo. Selalu lompat ke depan, tapi nggak pernah nyampe-nyampe. Gali lubang, tutup lubang. Kasihan, selalu bergantung dengan sesuatu yang tidak tentu. Lalu selalu pakai kekuatan musuh untuk melawan musuh. Nanti setelah itu musuh yang melawan musuhmu jadi musuhmu. Setelah itu kau harus cari lagi musuh yang baru untuk melawan musuhmu. Dan musuh yang baru itu nanti akan melawan musuh barumu dan dia akan menjadi musuh lamamu. Paham maksud saya? Enggak ya, renungkan pelan-pelan. Jika Allah tidak di pihakmu, begitulah hidupmu nanti. Muter-muter di padang gurun. Namanya lingkaran setan. Dipermainkan sama kehidupan. Tidak mengalami Kanaan. Tidak masuk ke rencana Tuhan. Jika Tuhan tidak pihakmu, makanya ada kata, jika Tuhan tidak membangun rumah, sia-sialah. Sungguhan hidupmu akan disia-siakan. Sekali lagi mirisnya adalah mahal banget bikinnya. Adapun bayarannya ayat 21 ialah 2/3 sikal untuk mata bajak dan beliung. Dan 1/3 sikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. If you don't pay the price of obedience, you shall pay the price of your disobedience. Kalau kita tidak membayar harga ketaatan, sebenarnya harga ketaatan kita itu nggak seberapa loh. Kalau kita bayar harga ya misalnya ya,
Orang yang menikah ya setia, loyal pada pasangannya. Itu sebenarnya harga dibayar bukan untuk Tuhan loh. Emangnya Tuhan itu dapat cashback atau kita bisa, Tuhan itu dapat sesuatu gitu dari itu? Yang happy kan kita. Tuhan enggak tambah happy, enggak kurang happy. Tuhan sedih aja kalau lihat anak-anaknya berdosa, tapi Tuhan tetap Tuhan. Kalau sampai suami istri misalnya firman Tuhan 10 perintah Allah jangan berzina, itu untuk siapa? Memang tubuh kita adalah bait Allah, memang Roh Kudus bedanya kita bisa dukakan dia, senangkan. Tapi sebenarnya yang alami langsung pernikahan itu kan kita. Kalau enggak selingkuh, jangan selingkuh itu jangan diartikan, oh Tuhan ambil kebebasan saya. Bukan, supaya pernikahanmu harmonis dan bahagia. Nanti anak-anakmu akan merasakannya. Rumah tanggamu enggak seperti neraka. Mana ada rumah tangga yang bisa tetap baik kalau seumpama ada pihak ketiga. Sekalipun dihalalkan, boleh pun, mana ada perempuan yang normal-normalnya ingin dimadu. Come on lah. Gak ada. Kalau bisa milih dari sisi kewanitaan, gak akan mau dia. Kalau waras. Kalau Tuhan bilang jangan berzina, itu artinya I want you to have the happiest family. Keluarga yang paling utuh. Kalau kita bayar harga sama Tuhan, itu balik ke kita. Bukan ke Tuhan. Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan, tetapi kita yang merasakan benefitnya. Tuhan tuh gak makan apa-apa dari kita, Tuhan tuh gak butuh apa-apa dari manusia. Kalau Tuhan memberi perintah, it's for your good. Karena Tuhan tahu spare part kita ini Tuhan yang buat. Jadi Tuhan tahu untuk produk ini, yaitu manusia ini yang mempan, perzinahan tidak akan membuat hidup mereka itu bahagia atau utuh. Tuhan tahu spare part kita. Jadi kalau kita nggak bayar harganya untuk taat pada Tuhan, meskipun kita tahu ujungnya benefitnya kita yang rasakan, kita cepat lambat akan bayar harga yang sama atau lebih mahal kepada setan dan ujungnya tidak ada benefit apa-apa untuk kita, hidup kita dihancurkan. Pilih bayar harga jadi murid atau bayar harga orang yang meninggalkan Tuhan. Pilih bayar harga ke Tuhan Yesus atau bayar harga ke iblis. Saya pilih bayar harga pada Tuhan. Sebab kalau sama Tuhan, carilah dahulu kerajaan, segala sesuatu ditambahkan. Kau bayar harga pada setan, nyawamu pun diambil sama dia. Dan ujungnya gigit jari kalau tidak dapat apa-apa. Justru ujungnya kau akan disiksa bersama dengan dia. Adapun bayarannya ialah 2/3 shikal, bla bla bla. Saya baca itu, saya berkata, Tuhan, may I never pay any price to the devil. Pesugihan, apa, ilmu, ini tuh. Dikasih Pentakosta, kuasa cuma-cuma. Kita bisa meminum racun ular tidak mati, jangan dilakukan secara harafiah ya. Tapi istilahnya kalau orang memberitakan Injil di ladang misi, dilindungi secara supranatural. Diracuni pun Tuhan akan lindungi, istilahnya gitulah. Kita dikasih kuasa cuma-cuma, orang cari kuasa lewat cara-cara kuasa gelap. Harganya aduh. Kalau Tuhanlah berkat Tuhan yang menjadikan kaya susah payah tidak menambahinya. Aduh yang pakai semua macam kuasa gelap, okultisme, ini itu, tumbalnya itu loh. Mana ada sesuatu tuh free sama setan? Tumbalnya itu loh. Nanti akan ada yang gak waras lah, keturunannya gimana, sakit penyakit, cerai semua, putus, semua yang benar, semua meninggalkan rumah tangga itu turun-temurun. Kau jual keturunanmu demi miliaran rupiah, bahkan di miliaran dolar. Untuk apa? Untuk apa seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Saya milih bayar harga sama Tuhan. Karena itu sama sekali bukan harga. Karena Tuhan sudah bayar semua harganya. Kalau saya bayar harga itu adalah baik untuk saya. Kalau mama suruh saya belajar, saya tahu itu untuk karir saya suatu hari. Mama suruh saya makan sayur, itu untuk kesehatan saya. Kalau Tuhan kasih saya perintah, itu untuk kebaikan saya. Amin Bapak Ibu. Sehingga pada hari pertempuran itu, sebuah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama dengan Saul dan Yonatan. Kecuali, tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Coba lihat ya. Jika Tuhan tidak di pihak seseorang, untuk sementara waktu, hanya orang itu yang gagah kalau dia masih dikasih kesempatan dalam berkat-berkat Allah. Tapi Anda lihat, hidupnya sudah tidak ada pengaruh lagi. Dalam pemerintahannya yang pegang pedang dan lembing hanya Saul dan Yonatan. Orang lain tidak. Kematian rohani selalu mulai dengan sini. Tidak langsung orang itu mati, pingsan dulu.
Dari waktu ketika Tuhan itu meninggalkan Saul itu masih ada 20 tahunan. Dia masih menang perang. Tapi kalau Anda lihat, sekalipun kelihatannya dia menang, kita bisa observasi lebih dalam lagi. Kita bisa lihat teropong pakai firman, kita lihat something is wrong, something is off, sesuatu yang salah. Karena yang pegang pedang dan lembing hanyalah Saul dan Yonatan. Seluruh bangsa Israel dikerdilkan. Ketika sebuah gereja, hanya satu orang yang hebat. Jemaat tidak dimuridkan. Dan tidak muncul pemimpin-pemimpin. Jangan bilang gereja itu sukses. Kalau dalam keluargamu, hanya Anda seorang yang diberkati, lalu anak-anak tidak karuan, sekalipun mungkin papa mama kaya raya, Anda jangan bilang Anda sudah sukses. Karena coba tunggu dulu, sebentar lagi sampai zaman anakmu, semua yang telah kau hasilkan akan buyar di meja judi mereka. When you alone are successful, you are not a successful person. Itu tanda orang Tuhan ada di pihaknya. Kalau Tuhan di pihak seseorang, orang itu tidak menjadi satu-satunya dipakai. Gara-gara orang itu, yang lainnya pun akan dipakai Tuhan. Daud, gara-gara Daud, 400 orang di Adulam. Jadi 600 nanti, 200 itu kelelahan. Tapi 600 totalnya yang jago perang. Dari Daud seorang, boom! Kalau Tuhan di pihak seseorang, orang-orang lain setelah dia, gara-gara dia, melalui dia akan dibangkitkan oleh Tuhan. Baik itu dalam konteks bisnis, keluarga, rumah tangga, dan sebagainya. Jika Tuhan di pihak seseorang, jika Tuhan di pihak seorang laki-laki kepala keluarga, anak-anaknya, keturunannya akan menjadi orang-orang gagah perkasa yang akan mendiami kota-kota sunyi. Yesaya 58. Jadi jangan pernah merasa hebat karena pencapaian sementara. Karena hidup masih berlangsung dan berlanjut. Mau tahu kalau Tuhan di pihak seseorang atau tidak, di pihak sebuah gereja, di pihak satu perusahaan, di pihak satu organisasi, di pihak satu keluarga, di pihak seorang individu, mau tahu Tuhan di pihak dia atau tidak, gampang. Coba lihat buahnya. Buahnya, B-U-A-H, buahnya. Ini bukan buah-buah roh saja, itu pasti. Minimal harus kelihatan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kebajikan, bla bla bla, penguasaan diri, pengendalian diri. Tapi juga lihat buah pekerjaannya, kau lihat buah pelayanannya, kau lihat buah hubungannya. Akan nampak langsung orang ini diurapi atau tidak. Atau hanya dia, kalau dia diurapi sendiri berarti dia sekarang sudah masuk di afterglow urapan. Pernah lihat afterglow? Afterglow itu kalau lampu buatnya tinggi itu kalau dimatiin, masih ada sisa-sisa lampunya. Anda masih bisa lihat, Anda tidak dalam gelap pekat, masih remang-remang masih bisa kelihatan. Dan afterglow-nya itu, kalau orang pernah diurapi dulu hatinya benar sekali, sekarang salah. Urapan itu dalam diri Saul masih jalan afterglow-nya. Setelah dimatiin lampunya itu masih ada sisa cahaya. 20 years my friend. Tuhan itu sekuat itu loh urapannya. Tapi seharusnya Saul introspeksi, aku sudah no longer diurapi, aku sudah pakai oli lama, sudah pakai minyak lawas. Hati-hati itu kalau Anda makan minyak jenuh, dipakai lagi, nasi goreng terus, jajanan itu. Jangan sampai jadi penyakit yang enggak. Minyak lawas itu bahaya. Enak sih enak, masih ada sisa-sisa kejayaan. Tapi harusnya orang yang menjalani tahu bahwa aku sudah berjalan dalam urapan yang kadaluarsa. Anda mau tahu urapanmu, jangan nilai orang lain, kadaluarsa atau tidak, atau segar. Engkau menuangi aku dengan kepalaku dengan minyak, kepalaku, pialaku penuh melimpah, Mazmur 23. Anda mau tahu bedanya antara minyak itu dengan minyak ini yang Saul sekarang manifestasikan? Anda tahu? Gampang. Buah-buah Anda segar. Orang-orang sekeliling Anda dibangkitkan. Segar. Perusahaan juga sama kalau Anda buka cabang. Segar. Bukan langsung gali lubang, tutup lubang, habis itu langsung sampai ke pangkalnya, langsung sampai ke capital, sampai ke pokoknya, itu pun jatuh. Cabang-cabangmu itu akan segar. Gemuk-gemuk semuanya. Carang-carangmu itu berbuah. Bukan hanya pokoknya. Anda mau lihat minyakmu kadaluarsa atau minyakmu segar? Buah-buah di sekelilingmu yang kau hasilkan. Jika Tuhan di pihak seseorang, segar, malah justru jadi besar. Tapi kalau Tuhan tidak di pihak seseorang, maka Anda lihat yang pegang pedang lembing. Pedang lembing. Haleluya, pedang lembang. Hari ini kita belajar sesuatu pedang lembang ya.
Khotbah itu susah loh, tahu nggak? Tapi Anda nangkap kan beding lembang artinya apa kan? Yang pegang pedang lembing hanyalah orang awal. Saya harap itu tidak terjadi juga di dalam ladang misi di gereja kita. Kalau hari ini Balikpapan harus jadi besar daripada Surabaya. Kalimantan harus jadi gagah. Dan apapun yang Anda hasilkan berikut-berikutnya juga sama gagah. Amin Bapak Ibu. Dan coba Anda introspeksi apakah hari ini minyakmu segar atau tidak. Apakah Tuhan masih di pihakmu atau gagal. Lihat buahmu. Buahmu bermasalah? Buahmu mempermasalahkanmu? Atau buahmu itu segar? Mengikutimu. Dan justru jadi lebih besar, lebih dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus agar kita semua semakin diurapi di hari-hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati, mari semua kita yang sudah mengerti apa artinya beding dan lembang, kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan.